always better than intimacy with another person. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Queen Pins. Menceritakan tentang dua orang wanita yang menjadi kaya raya hanya dengan bisnis sederhana. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2021. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang wanita bernama Connie. Dia adalah mantan atlet pejalan cepat nasional. Connie selalu menunggu tetangganya yaitu Ibu Flores. Flores selalu memberi Connie koran dan kupon potongan harga yang akan ditukar dengan makanan dan barang yang Connie miliki. Connie memiliki suami yang bernama Eric yang bekerja di rumah sakit. Connie memiliki hobi mengumpulkan kupon potongan harga untuk menghemat uang mereka. Ini juga demi membiayai rencana bayi tabung, karena mereka belum mendapatkan keturunan. Biaya untuk bayi tabung sangatlah mahal. Mau gimana lagi, Connie jarang dibelai. Eric selalu pergi kerja keluar kota, bahkan sampai 3 minggu setiap bulan. Ternyata dulunya Connie pernah hamil dan telah membuat kamar untuk bayinya. Sayangnya ia keguguran dan kamar untuk anaknya dijadikan gudang. Connie memiliki teman yang bernama Jojo, seorang YouTuber yang membahas keuangan. Mereka berdua hobi mengumpulkan kupon dan selalu menggunakan kupon tersebut saat berbelanja. Di toko, kasirnya yang bernama Greg sudah terbiasa dan menjuluki Connie wanita kupon. Terlihat biaya sebenarnya $138, tapi karena kupon, Connie hanya membayar $16. Connie mengatakan, jika kau mampu mengurusi hal-hal kecil, kau akan mendapatkan hal besar. Is it? Are you serious? Well, good for you, lady. You saved 100. Watch the pennies and the dollars will take care of themselves. Don't be. That was impressive. Change. Connie pun pulang dan memakan sereal yang baru ia beli. Ternyata sereal itu lanut. Connie pun komplain ke perusahaan sereal itu melalui email. Saat malam hari, Eric pulang, tapi dia sama sekali tidak menyentuh Connie. Connie hanya bisa menahan kekecewaannya. Eric malah asik main HP daripada bergulat dengannya. Saat Eric akan berangkat kerja, ia mengingatkan Connie agar ia mencari pekerjaan daripada sibuk mencari kupon. Scene berpindah ke Jojo yang menerima surat dari tukang pos. Terlihat tukang pos yang bernama Eren menyukai Jojo. Connie menerima surat balasan komplainnya masalah sereal lanut. Dia mendapatkan kupon gratis 1 box sereal. Dia pergi ke toko dan lagi-lagi mengucapkan kata-kata andalannya. Watch the pennies and the dollars will take care of themselves. What? Ia mendapatkan ide untuk mengirim lagi surat komplain. Tapi kali ini dia mengirim ke beberapa perusahaan. Dia berharap mendapatkan kupon dari produk yang berbeda-beda. Ternyata ia mendapatkan semua kupon produk. Dia menemui temannya Jojo lalu menjualnya dengan setengah harga. Jojo pun mau. $20, yeah. Why not? Imagine if we got more of these and we sold them to people for half. How would you ever get enough to sell? Mereka berdua mencari ide untuk menjual lebih banyak lagi kupon gratis. Mereka mencari pabrik pembuatan kupon untuk mendapatkan kupon dengan jumlah yang besar. Ternyata pabrik itu ada di Meksiko. Mereka berencana mengambil kupon-kupon di pabrik tersebut. Chihuahua, Mexico. That's not far from here. So what, you want to rob the place? No, not rob, just remove or just separate. Connie dan Jojo sampai di Meksiko dan memantau pabrik tersebut. Mereka menemukan orang yang cocok untuk diajak kerjasama. Tetapi terjadi kesalahpahaman karena mereka disangka mau merampok. ¡Vete! ¡Vete! ¡Corre! ¡Los voy a matar! ¡Calmaos! ¡Calmaos! Está bien. Never trail someone in Mexico. Connie berusaha membujuk Alejandro dan Rosa untuk mencuri beberapa kupon. Mereka setuju karena masalah ekonomi dan Rosa sedang hamil. Tienes que pensar en nuestro futuro. Nuestro hijo. Tú tienes que... Alejandro bekerja di bagian percetakan kupon. Apabila ada kupon yang lebih, dia akan mendaur ulang. The factory is split in two. Printing and Rosa works on the coupon redemption side. And I work on the print side. There is always extra to destroy these extra coupons. But no more. Tapi sekarang sudah lain ceritanya.
Alejandro mengirimkan kupon tersebut kepada Connie dan menyuap supirnya. Paket pun tiba. Connie dan Jojo melakukan pemasaran. Connie membuat web toko online dan Jojo bagian pengiklanan. It's time to save with JoJo. SavvySuperSaver.com. Okay, so go there, get your coupons. Web itu bernama SavvySuperSaver.com. View Jojo dan pembeli mulai membludak. Kupon dikirim melalui pos ke seluruh negara. Uang mereka pun bertambah banyak. Alejandro mengirimkan kupon lebih banyak lagi karena permintaan pembeli semakin banyak. Connie menyimpan uangnya di dalam box sereal dan dia tidur nyenyak. Adegan berpindah ke seorang pria gendut yang bernama Ken. Dia adalah petugas pengawas berbagai kupon palsu. Ken Miller, I'm the loss prevention officer. Don't understand. It's a fake meal. Ken mendapat banyak keluhan tentang kupon palsu, tapi Ken tidak dapat melihat kepalsuan kupon karena kupon itu asli. This one counterfeit coupon has cost us hundreds of thousands. If you were looking at these redemption numbers, this is code red. Dia mulai menginterogasi orang-orang yang menggunakan kupon. Ternyata berasal dari channelnya Jojo dan pembelinya di web Connie. A friend sent me this video of this black woman use coupons from some website. Ken membuka web tersebut dan mempelajarinya. Ken langsung memblokir web tersebut. Connie dan Jojo tidak bisa membuka webnya lagi dan uangnya beku. Mereka harus membuktikan bahwa bisnis yang mereka lakukan itu legal. Mereka meminta bantuan teman Jojo yang bernama Tina. Tina ini adalah seorang hacker yang hebat dan GG. Tina pernah menipu Jojo dan membuat Jojo banyak hutang. Tina menjelaskan kesalahan mereka dalam pemasaran dan pengiklanan. Jangan menggunakan web gratis dan iklan di YouTube. Dia menyarankan untuk membuat perlindungan website, menghapus semua video Jojo, lalu memasang sebuah alat yang bernama Iron Key agar alamat IP-nya tidak terlacak. Dia lantas meminta 10% dari hasil penjualan dalam 6 bulan jika bisnisnya aman. Give it 6 months for my help. I take 10% of it. Scene berpindah ke Ken. Ia pergi melapor ke FBI, tapi FBI malah menganggap Ken gila. Ini karena FBI hanya berurusan dengan keamanan nasional dan teroris. Let that kook in. Come on. Coupons? Nutbag is babbling on about coupons. I with national security terrorism. Dispatch ship get lost in DC. FBI mengabaikan laporannya, tapi Ken tidak menyerah. Dia mengirim berkali-kali email, pesan suara, dan surat. Ken Miller, Salt Lake City referred my coupon case to me. Email or what have you. You let me know, because whoever's working the beat. All right, Ken Miller. Saat kasusnya akan dibuang, ada anak baru di FBI yang tertarik. Dia mengutus detektif Timon pada Ken untuk bekerja sama. Hey Miller, I'm in Kilmore, U.S. Postal Inspector. Connie menerima kiriman dari Tina, yaitu 3 identitas baru Connie untuk membuat rekening bank. Terlihat semua toko kebingungan karena pembeli banyak yang menggunakan kupon. Just leaving message number umpteen. Hey, what's with all the free fucking coupons? 6 bulan berlalu, bisnis mereka berjalan lancar. Mereka menarik uang dari 3 rekening berbeda dan identitas yang berbeda. Mereka mengaku bahwa itu uang dari bisnis kosmetik. Connie dengan mudah mencairkan semua uangnya. For us, Stephanie, For state, we're extra vigilant. I'll be honest with you, Melissa. It's a cosmetics line. Will hundreds be about? Let's go get you your money. Look at all this. Connie menelepon Rick menanyakan barang yang dia inginkan. Rick ingin Lamborghini. Ternyata Rick tidak tahu bahwa Connie sudah kaya raya. Connie langsung membelikannya. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya 1 Lambo, tapi 5 Lambo. Connie juga membeli jet pribadi. Quick question. Buy Lamborghini. You can't call yourself a real American. We'll take them all. Connie membeli selusin senjata api. Mereka pergi bersenang-senang ke Las Vegas dengan pelayanan VIP. Scene berpindah ke Ken dan Simon. Mereka membeli kupon Connie yang dikirim dari Kansas. Ternyata itu alamat palsu. Mereka melacak asal-usul sebenarnya pengiriman kupon itu. Dengan pengalaman Simon, mereka mengetahui surat tersebut dari Phoenix. Mereka pun pergi ke Phoenix.
that's Kansas. Anything starting with 66. It's 013, that's Phoenix. Phoenix, that's impressive. Holy shit. Connie akhirnya bisa melakukan proses bayi tabung. Dia membeli sperma yang paling mahal seharga $330.000. Nah, ini dia solusi pria yang hobi senam 5 jari agar dapat uang. Tina menelepon dan meminta bagiannya. Tina kaget karena uangnya telah dibelanjakan Connie dan Jojo. Connie dan Jojo menunjukkan apa yang mereka beli. Tina lantas menyuruh Connie dan Jojo menjual kembali barang-barang yang mereka beli. This is not a few things. Where are you gonna sell guns? Eric yang baru pulang merasa aneh karena ada TV baru di rumahnya. Connie mengatakan bahwa ia sudah bekerja dan melupakan semua kuponnya. Eric pun tidak curiga dan menganggap sebuah kebaikan. Berpindah ke Simon dan Ken yang telah sampai ke Phoenix. Mereka pergi ke toko tempat biasa Connie berbelanja. Mereka menanyakan siapa pelanggan yang sering menggunakan kupon kepada semua kasir. Mereka menemukan titik terang saat bertanya pada Greg. Dia bercerita ada seorang wanita yang gila kupon. Wanita itu punya slogan, jika kau mampu mengurus hal kecil, kau akan mendapatkan hal yang besar. Call her the crazy coupon lady. Yeah, this fucking catchphrase, okay? This little pennies, and then the dollars will take care of themselves. Sama persis seperti slogan web Connie. Ken dan Simon mengetahui bahwa Connie adalah pelakunya. Mereka lantas menginterogasi semua tukang pos di Phoenix. Mereka bertemu dengan Eren yang hobi berbicara tentang video kupon. Dia pun diinterogasi oleh Simon dan Ken. Who's the girl, Earl? Whoa, that had nothing to... Listen, I don't know what he was talking about. You... Eren tidak mengaku dan mengirim surat kepada Jojo bahwa FBI mencarinya. Terlihat Eren sedang diawasi oleh Ken dan Simon yang menunggu di pinggir jalan. Connie dan Jojo menjual kembali semua senjata yang mereka beli ke pasar gelap. Si pembeli melakukan trik berpura-pura pergi agar diberikan harga yang murah. One too many. Personal favorite. This here is the... No deal. Wait. 70,000? That's retail. 65. Okay. You got it. Jojo dan Connie pun pulang. Ternyata mereka dipantau oleh Ken dan Simon. Jojo joget di jalan karena senang senjatanya terjual. Esok paginya Jojo dan Connie pergi ke markas kuponnya. Mereka tak sadar sedang diikuti oleh Ken dan Simon. Mereka akhirnya mengetahui tempat dan identitas si pelaku. Greg si kasir membenarkan bahwa itu Connie si wanita gila kupon. FBI mendapatkan info bahwa mereka menyewa hangar pesawat. Malamnya mereka bersiap meringkus Connie dan Jojo. Mereka juga akan menyita hangar pesawat mereka. FBI mengira mereka akan menangkap teroris, padahal pemalsu kupon. Connie pun digerebek. Jojo yang telat membaca surat dari Eren juga diringkus beserta ibunya. You're under arrest. Show me your hand. Semua barang berharga disita, kecuali semua box sereal di gudang Connie tidak diamankan. Eren membuat jaminan dan Jojo pun bebas. Eric mengunjungi Connie. Bukannya membebaskan Connie, Eric malah memarahinya. Connie pun menceraikannya. Alejandro dan istrinya melarikan diri setelah tahu Connie dan Jojo dipenjara. Connie lantas membayar pengacara yang sangat handal sehingga Connie cuma dipenjara 11 bulan. Ken pun kesal kepada pengacaranya. Tapi emosi Ken hilang ketika ia mendapatkan pasangan di sebuah aplikasi. Jojo pergi mengambil barang-barang Connie, termasuk box sereal. Ternyata box itu penuh dengan uang. Eric mengira itu box biasa. Jojo mulai melakukan bisnis yang sama dengan lebih rapi. Connie sudah hamil di penjara. Terlihat dia melakukan senam. Film pun tamat. Dari film ini kita mendapat pelajaran bahwa mencari bisnis itu harus dengan cara yang legal. Tidak ada gunanya banyak uang kalau hidup kita tidak senang. Tapi kita juga bisa mengambil sisi positif dari film ini. Kita harus melihat peluang bisnis untuk kita jalani. Jika kau mampu mengurus hal kecil, kau akan mendapatkan hal yang besar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.